Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang di podcast RSAE Bercerita. Beranda Cerita Kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Iva yang akan menemani kawan sehat semua pada podcast episode ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang layanan baru di RSUD Anwar Makatutu. Tentunya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantaeng dan juga pihak manajemen rumah sakit senantiasa berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan baru untuk masyarakat Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya. Seperti apa layanan baru ini? Telah hadir narasumber kita, yaitu Dokter Gigi Dewi Kurnianti, spesialis kedokteran gigi anak. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Nah, baik sehat. Iya. Dok, gimana rasanya dok kembali ke rumah sakit setelah mengambil pendidikan spesialis kurang lebih 3 tahun ya dok? Ya, Betul. Gimana rasanya dah? kembali bisa, bergabung kembali ke Rumah Sakit Anwar Makatutu setelah 3 tahun kami menempuh pendidikan kedokteran gigi anak dan, insyaallah bisa, mengamalkan ilmu yang kami dapat untuk membantu terutamanya kesehatan gigi anak di Kabupaten saya khususnya dan, sekitarnya juga, iya. Betul dok. Iya dan perlu kita ketahui juga ya dok ya, bahwa di Rumah Sakit Anwar Makatutu saat ini telah, tersedia layanan spesialis dokter gigi sudah ada 3 sebelumnya, di mana ada spesialis gigi dan mulut, konservasi, periodensia, dan juga, prostodensia. Dan alhamdulillah kali ini telah dibuka layanan spesialis pediodensia atau Ya, atau kedokteran gigi. iya, spesialis kedokteran gigi anak, layanan yang akan memenuhi harapan para orang tua untuk mengatasi masalah-masalah gigi pada si kecil ya dok ya? Betul. Iya. Dok, boleh mungkin kita perkenalkan apa itu layanan pedodonsia dan bagaimana perannya dalam menjaga kesehatan gigi pada anak? Baik. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Dokter Gigi Dewi Kurnianti, spesialis kedokteran gigi anak. Alhamdulillah sudah bergabung, dalam pelayanan di Rumah Sakit Prof. Anwar Makatutu, Kabupaten Bantaeng. Bisa saya jelaskan, kedokteran gigi anak atau juga klinik pedodonsia itu adalah salah satu cabang, ilmu kedokteran gigi yang khususnya, adalah, berfokus pada kesehatan gigi, dan mulut pada anak-anak usia dari bayi lahir hingga, di bawah usia 18 tahun. Ya, jadi, merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang memang berfokus pada kesehatan gigi anak-anak. Iya dok. Jadi yang fokusnya dia dari, bayi bayi lahir sampai umur 18 tahun. Bawah Di 18. bawah 18 tahun, iya betul dok. Terus dok, kira-kira apa saja ini dok, masalah kesehatan gigi yang paling utama dialami oleh anak-anak dan bagaimana penanganannya dok? Ya, masalah yang paling sering dialami oleh anak-anak ya, yang pertama itu adanya gigi yang berlubang atau yang kita karies Ya, gigi ya. Kemudian juga masalah, seperti, peradangan pada gusi atau yang disebut dengan gingivitis, kemudian juga masalah, maloklusi atau pertumbuhan gigi yang tidak rapi, yang tidak pada lengkungnya, kemudian juga masalah, sariawan ya, sariawan itu adanya ulcer atau luka pada mukosa atau, daerah, pipi, bibir, atau lidah yang dapat mengganggu, pada saat anak makan dan mengunyah makanan sehingga otomatis intake makanan mereka juga akan berkurang dan akan mengganggu, tumbuh kembangnya mereka. Kemudian juga, masalah yang biasa pada anak itu juga adalah, adanya, bad habit ya, jadi kebiasaan buruk pada anak yang seperti dia menghisap jempol, sering ditemukan dok ya? ya, kemudian juga, memainkan lidah ya ke depan, kemudian juga, minum dot yang terlalu jangka waktu ya, ya itu semua akan mengakibatkan, kelainan pada pertumbuhan giginya di dalam, lengkung lengkung rahangnya nanti. Jadi akan mengakibatkan masalah nanti di kemudian, hari.
Nah, itu juga merupakan suatu, permasalahan yang harus kita perhatikan. Jadi, eee, kita harus tahu bahwa kapan penghentian untuk anak hisap jari, kemudian bagaimana penghentian anak dari fase dot ke gelas, Iya, betul, Dok. ya, itu juga akan menjadi edukasi baik, kepada anaknya dan juga kepada orang tua tentunya. Kemudian juga, masalah, manajemen perilaku ya, itu juga, bagaimana anak-anak itu bisa dengan nyaman datang ke, pelayanan gigi ya, karena tidak semua, artinya, memang, kedokteran gigi anak ini sangat mendalami tentang psikologi anak ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi itu di situ tambahan, nilai kami, jadi kami bisa melakukan pendekatan khusus kepada anak supaya anak tuh mau datang, untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut, ya seperti itu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi masalah-masalah yang dihadapi anak ya sama seperti, dengan dewasa, cuman manajemen perilakunya saja yang harus, kita lebih perhatikan karena, anak itu adalah, individu yang, apa ya, eee, yang masih, belum terlalu bisa mandiri, yang tidak paham, jadi harus selalu didampingi, eee, ya jadi saya rasa, masalah pada gigi dan mulut anak itu memang harus diperhatikan sejak dini karena, kita berharap bahwa, dengan, gigi dan, mulut yang sehat pada masa kanak-kanak, itu akan bisa, membuat anak-anak itu ibaratnya makan, mengunyah makanan dengan baik, sehingga intake makanannya baik, nutrisinya baik, kemudian, berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan itu nantinya akan juga berpengaruh pada, angka stunting ya yang, sekarang, mulai pemerintah perhatikan bahwa stunting di daerah-daerah itu juga, semakin banyak angkanya. Jadi, mulailah dari kesehatan gigi dan mulut itu yang harus diperhatikan karena itu sangat berefek. Intake makanan yang bagus itu terutama pada, kesehatan gigi dan mulut bagus. Iya, betul. Menarik nih, Dok. Eee, Sepengalaman saya juga, Dok, waktu kecil kan dulu memang kita anak kecil itu punya ada kayak guncangan mental pada saat disebut, "Ayo ke dokter gigi." Kemudian juga, kadang-kadang kan ditakutin kan, gitu. Jadi sekarang tuh ke sini itu sudah makin nyaman kalau ke dokter gigi ya, kayak Apalagi kan sudah ada spesialis kedokteran gigi anak. Iya, jadi memang apa ya, Dok, dia menangani memang masalah gigi pada anak dan sehingga disesuaikan dengan, karakter iya, betul, Dok. karakter dan, sikap anak. Iya. Jadi, anak, mmm, mendapatkan layanan gigi itu makin nyaman. Betul betul, Dok, ya? Betul. Oke, Ya. baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, terus bagaimana proses pemeriksaan gigi pada klinik spesialis pedodensia dan kira-kira apa saja yang diperlukan atau yang dipersiapkan oleh orang tua, Dok? Ya. Kalau pemeriksaan, untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi, pelayanan kedokteran gigi anak di rumah sakit ini ya, seperti biasa ya, pendaftaran juga gitu, bisa juga melalui, sebagai pasien umum ataupun juga sebagai pasien, BPJS. Ya jadi begitu. Jadi kalau untuk pasien umum ya silahkan membawa putra-putrinya untuk berobat ke dokter gigi di Rumah Sakit Orman Makatutu dengan barangkali dengan mendaftar seperti biasa ya. Seperti biasa, Dok. Kemudian kalau untuk, BPJS ya mungkin kalau ke rumah sakit membawa rujukan dari SKTP Iya, masing-masing, betul, kira-kira Dok. begitu. Ya. Kemudian, Dok, boleh, dijabarkan lagi perbedaan lebih signifikan antara, kedokteran gigi umum dan kedokteran gigi spesialis pedodensia? Jadi perbedaan antara dokter gigi umum atau GP dengan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak itu adalah terletak pada spesialisasi dan fokusnya ya. Jadi jelas kalau dokter gigi, umum itu bisa melakukan semua perawatan dasar pada pasien di semua usia, ya. Kalau kedokteran gigi anak, jelas fokusnya adalah pada, kesehatan gigi mulut, pasien anak-anak yang tadi saya sampaikan bahwa kami berfokus pada pasien anak bayi lahir sampai dengan usia di bawah 18 tahun, ya, seperti itu. Kemudian juga
Yang membedakan kami adalah itu tadi, manajemen perilaku ya, manajemen perilaku bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak berdasarkan karakteristik anak dan juga, berdasarkan usia anak. Kemudian juga, yang membedakan, kami di sini bahwa, kami bisa melakukan, pelayanan kesehatan atau perawatan gigi itu pada AIBK, jadi anak dan individu berkebutuhan khusus ya. Jadi seperti pasien-pasien dengan cerebral palsy misal, Down syndrome ya misalnya, kemudian anak yang, dengan riwayat jantung bawaan dan lain-lain sebagainya, yang memang, harus dilakukan konsultasi dengan dokter gigi spesialis anak karena, mereka membutuhkan, perawatan khusus ya, karena mereka memiliki medical compromise dalam hal ini. Karena, mereka adalah anak dan individu berkebutuhan khusus. Jadi ada perawatan-perawatan yang, harus, memang membutuhkan, spesialisasi, ya. Yes, betul, Dok. Mungkin orang tua di rumah nih, Dok, ya, di grup-grup parenting itu zaman sekarang Iya. kalau anak-anaknya izin itu banyak yang, izinnya karena sakit gigi. Betul, Dok. Jadi mungkin, Dok, itu juga bisa ya, Dok, ya, bisa mengurangi, apanya Kualitas hidup. ya, Iya, betul, Dok. kualitas hidup. Jadi dari Sistem segi proses belajar mengajar juga oh iya betul, kemudian bagaimana juga tadi saya bilang intake makanannya gitu. Jadi jangan jangan meremehkan ya, para orang tua, maaf, bahwa anak anak sakit gigi, ya udah nanti dikasih aja paracetamol, gampangnya kan gitu, atau enggak ibuprofen gitu kan gitu. Jangan ya, karena barangkali memang harus membutuhkan perawatan lebih lanjut, ya begitu. Sekarang kan apalagi layanan sudah ada hasilnya sakit, bantaeng, jadi tidak perlu lagi harus ke Makassar untuk berkunjung ke dokter gigi anak, ataupun, tidak perlu jauh-jauh lagi ya. ya, karena sudah ada di Rumah Sakit Anwar Makatutu, Dok. Alhamdulillah. Iya. Kemudian, Dok, boleh mungkin diberikan tips dan juga saran untuk orang tua bagaimana dalam menjaga kesehatan gigi anak dan dapat membuat mereka nyaman saat pemeriksaan gigi? Iya, tipsnya itu ya jelas, edukasi ya. Jadi, edukasi kemudian juga contoh teladan dari orang tua. Jadi artinya begini, pembersihan dan penyikatan gigi ya, jadi gimana yang benar, kemudian dengan waktu yang benar juga ya, 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur ya. Jadi itu diperhatikan kebersihan gigi dan mulut anak, jelas itu adalah teladan dari orang tua. Bisa juga orang tua memberikan contoh, alangkah baiknya kalau sama-sama gitu kan, bersikat gigi bersama, kemudian dari pemilihan sikat giginya juga ya, jangan sikat gigi yang orang dewasa digunakan pada anak-anak karena, anatomi mulut anak-anak kan berbeda dengan yang besar. Jadi pilihan, sikat giginya juga harus gunakan sikat gigi anak, kemudian pemilihan bulu sikatnya juga yang menggunakan bulu sikat yang soft dan, ini yang sering, Pasta giginya, Dok, ya? ya pasta giginya juga pemilihannya adalah pasta gigi yang berfluoride jelas dan juga banyaknya ya. Jadi banyaknya itu cukup saja Sebiji gigi. biji jagung, ya atau kalau lebih lagi di bawahnya itu, usia di bawah itu Iya. cuma cukup sebiji beras saja. Karena itu untuk mencegah daripada, pasta gigi itu tertelan oleh anak-anak yang menyebabkan nanti adanya kelainan yang lain lagi, gitu kan, ya. Itu dari segi penyikatan gigi. Jadi kita edukasi anak-anak kita ya, orang tua semuanya. Kemudian juga, hindari makanan yang manis. Yang manis. Nah, susah tuh, Dok, kayak oke, saya tahu itu susah. Bocah anak kecil, Dok, suka yang manis-manis. Ya, tantangan ya, Dok, itu orang tua kita. Tapi edukasi saya menerapkan sendiri pada putra-putri saya ya, jadi edukasi kemudian pelatihan pada anak itu kalau kita laksanakan dalam waktu 21 hari dengan konsisten, dengan rutin, itu akan bisa mengubah karakter anak. Jadi itu anak akan merasa tidak nyaman kalau dia tidur dengan tidak bersikat gigi, ya seperti itu. Oh, iya. Atau kalau tidak dia oke, makan manis, makan coklat nggak apa bisa tuh, tapi habis itu mereka terbiasa untuk berkumur air putih. Ya, itu. Jadi nggak apa-apa
coklat kan bagus untuk kesehatan, untuk kecerdasan anak juga bagus, silakan tapi dengan, setelah itu, minimal Dianjurkan, putih, iya iya. dianjurkan untuk si anak minum air putih. Kemudian kalau di rumah, itu upayakan, pemilihan makanannya itu walaupun anak mau misalnya, snack di sela waktu makan, itu pemilihannya itu adalah, makanan yang sehat ya, yang kaya akan serat, kemudian kaya akan kalsium. Ya gitu, Itu penting untuk tumbuhan gigi. ya itu, pertumbuhan gigi dan tulang rahang. Itu dari segi makanan. Kemudian, selanjutnya adalah, edukasi mengenai kontrol ke dokter minimal 6 bulan sekali. Atau yang ada resiko karies yang tinggi atau gigi berlubang yang banyak, ya minimal 3 bulan sekali harus ke dokter gigi, seperti begitu ya. Oke. Jadi ciptakan bahwa ke dokter gigi itu adalah hal yang tidak menyeramkan, tidak, menakutkan, insyaallah, dengan adanya dokter gigi anak, mungkin pendekatannya akan lebih, nyaman untuk anak-anak, iya, kayak gitu. Kemudian Dok, biasa kan ada anak itu ada mengalami gangguan pada gigi seperti gigi bertumpuk. Ya. Itu kan biasanya terjadi pada, antara remaja anak-anak ke remaja, itu bagaimana Dok? Ya, gigi bertumpuk atau crowding ya, itu, disebabkan karena, satu bisa karena faktor genetik ya, di mana misalnya, rahangnya kecil tapi giginya yang besar-besar gitu, jadi bisa mengakibatkan maloklusi, dental. Atau juga bisa dikarenakan adanya prematur loss pada gigi sulungnya dulu, artinya, pencabutan dini dari gigi sulungnya. Karena fungsi daripada gigi sulung itu adalah sebagai guidance atau pedoman untuk gigi permanennya tumbuh. Jadi kalau gigi, sulungnya rusak kemudian dicabut secara dini ya, belum pada waktunya, itu akhirnya, gigi dewasanya atau gigi permanennya itu akan kehilangan, guidance untuk dia bisa tumbuh pada lengkung yang normal, ya seperti begitu. Jadi, kalaupun sudah terlanjur terjadi dan pada fase itu tadi ya, remaja, itu bisa dilakukan dengan perawatan ortodontis, ya untuk, bisa, istilahnya, meratakan ya, Ya. meratakan gigi kembali ke lengkung rahangnya. Bisa dan kami bisa juga melakukan itu, perawatan ortodontis, ya. Baik Dok. Mungkin terakhir deh Dok, Ya. boleh berikan close statement-nya kepada kawan sehat semua yang sedang menonton? Iya, baik. Terima kasih banyak ya Kak, waktunya. Jadi para orang tua, mari kita jaga kesehatan gigi anak-anak kita semua, putra-putri kesayangan kita. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa kesehatan gigi dan mulut pada masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang mereka dan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa yang akan datang. Dengan gigi dan mulut yang sehat, intake makanan menjadi sangat baik, nutrisi cukup, tumbuh kembangnya menjadi baik, dan kita akan menghasilkan putra-putri dan generasi penerus bangsa yang, qualified. Ya, itu harapan kami. Jadi, jangan takut ke dokter gigi anak-anakku sayang, ya, karena ke dokter gigi itu tidak menyeramkan, malah sebaliknya ke dokter gigi itu menyenangkan karena kalian akan mendapatkan gigi yang sehat, senyum yang sehat, wajah menjadi cantik, wajah menjadi cakep, dan tentunya menjadi, anak-anak yang, pintar, ya seperti itu. Iya. Kemudian juga kepada, teman sejawat dokter gigi, yang ada di FKTP, eee, untuk perawatan dasar pada gigi anak-anak, bisa dilakukan oleh teman sejawat, tapi sekiranya yang memang memerlukan, intervensi yang lebih dalam atau adanya medical compromise pada anak atau tadi yang saya sampaikan anak dan individu berkebutuhan khusus, alangkah baiknya itu bisa dirujuk ke rumah sakit Bantaeng dan bertemu dengan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya semuanya. Ya, baik. Itu tadi pembahasan menarik kita terkait layanan baru di RSUD Anwar Makatutu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Gigi Dewi atas waktu yang telah diluangkan.
untuk berkenan menjadi narasumber di podcast kita pada episode ke-9 kali ini. Tentunya dengan hadirnya layanan ini kita dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak dan bagaimana penanganannya. Dan terima kasih kepada kawan sehat semua yang telah menyimak podcast pada episode ke-9 ini. Saya Iva dan Saya Dr. Gigi Dewi Kurnianti, spesialis kedokteran gigi anak. mohon pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.